Open, Bu. Kita mau ke lapangan. Baik, Bapak Ibu. Berkelompok ada biar ketahuan itu Bapak Ibu. Berapa? Ini Madera Semining. Wayan Surana. Lagi Pak Hujan, mana Pak Hujan? Oh, Diki, Bu. Soalnya salamnya kasih Bu, nih, Bapak nih. Apa Diki? Belum. Terang banget, Pak. Angin. Tiap kelompok sudah terinstall Zoom ya. Pak, tapi Pak? Lanina. Awan. Oke. Apa yang kayak terbuka kita ada KPA-nya untuk mana? Itu terakhir presentasi BMKG. Jadi belum ada. Oh, kena yang mau balik pasti ya. Bapak Ibu ada orang memfoto menggunakan seorang bantu. Diki ala-ala ada. Bapak di Anda atau turun dan bapaknya ada Pak Suro, bapaknya ada. Bapak Ibu, menurut kami cara pengawasannya sama dengan minggu yang lalu. Laba-laba. Tawar pelepah. Itu. Sudah mau dia tumbuh. 18. Ada nih. Aquado populasi. Enggak ada tuh, mulus. Mulus. Udah mulus tuh. Satu. Ini pun enggak ada. Pelepah satu. Dua biji. Dua. 40. Enggak ada. Batang pati. 12. Aduh. Gulma guys. Kan masukan. Nih populasi OPD. Gulma sih ada. Untuk Tuh cangkondok. Kalian yang ada 3 batang lagi. 3 batang. Ini bapak pertama. Ini kaki lagi. Mungkin teman banyak. Bagaimana totalitas banget. Tanahnya mantap, Bu. Totalitas. Ini kebetulan anak-anak patuh masih ya. belum selesai untuk kelihatan berantakan rumputnya. Populasi hama. Masih dalam Dan seperti ini. Jadi karena dibersih. Hah? 344. Ini 344. Terus Bagang sama bukur penyakit sama. Oh.
atau mungkin apa kendala di lapangan? Ada kuning Pak, ada yang kuning ya. Kita nawan. Laba-laba yang banyak. Diisi nama kelompoknya di kertas nilai itu. Ini gini mah. Anakan 10. Cerah, kelembaban 78%, suhu 26 derajat Celcius. Ingin ketinggian air 1 cm macam-macam di dalam pengamatan. Mengenai keadaan tanaman saat waktu pengamatan, tinggi tanaman rata-rata 39,9 cm, anakan rata-rata 12,7 batang per rumpun. Mengenai populasi UPT, kalau dibandingkan dari pengamatan tanggal 12 April sampai sekarang, keadaan tanaman sudah ada peningkatan secara signifikan. Cuma untuk kelanjutan perlu pengamatan dan kalau bisa pengendalian dengan pestisida. Cuma sekian, terima kasih. Tapi sedangkan persentasenya kalau yang kena itu kan 1,2, masih jauh ya. Berarti sekitar ya 0,9% lah. Ya, berarti masih ringan, kategori ringan. Nah, ini bisa ditindaklanjuti. Pertama, pengamatan yang lebih efektif, dan juga sanitasi lingkungan dan secara mekanis dan mekanik. Nah, cara mekanik fisik dan mekanis, karena itu belum bisa, kita harus melakukan pengendalian secara kimiawi karena itu bisa kelompok telur kita bisa diambil, dan juga secara mekanisnya, fisiknya itu mekanisnya itu bisa dicabut tanaman yang kena atau dieradikasi. Nah, yang jelas dalam hal ini harus ada pengamatan lebih kontinu. Nah, itu sementara. Nah, nanti kedepannya kalau memang lagi agak lebih luas, kita upayakan pencegahan yang lebih ramah lingkungan, artinya yang lebih murah-murah lakukan. Tapi yang jelas di pengamatan ini adalah ditekankan pengamatan. Jumlahnya Pak, kumulatif 9,2. Kelembabannya 95%. Suhu udaranya 22,6 Celcius. 22,6 derajat Celcius, 22,6. Kelembabannya 95%. 95%. Curah hujan dalam 10 hari terakhir 9,2 mm. Sedikit kondisi yang ada di Demplot kelompok kami, yaitu varietas Bioni ya, umurnya 31 hari. Nah, kalau misal dilihat ini serangannya cukup lumayan, mungkin ada sekitar 20%. Dan hama yang dominan di sana itu penggerek batang, karena masih masa
padi usia muda ya, usia vegetatif, biasanya disebut sundep berwarna kuning. Nah, ini bisa dilihat dari sebaran serangannya seperti itu. Kemudian ditemukan juga wereng hijau dan wereng coklat. Nah, ini nanti rekomendasi yang menggarap lahan tersebut agar segera bisa ditindaklanjuti berupa penyemprotan, karena menurut kami serangannya sudah cukup lumayan. Jadi kalau penyemprotannya dengan insektisida yang sistemik kalau bisa, yang bahan aktifnya karbofuran, kalau enggak dimehipo, seperti itu. Untuk mereknya banyak lah, nanti bisa digunakan itu karbofuran atau dimehipo. Terus yang paling penting ini Pak, jika di lahan Bapak pernah ada riwayat berupa sundep atau beluk yang menyebabkan kondisinya seperti itu tolong nanti ketika panen, kalau panen manual dipotongnya sependek mungkin sependek mungkin, biar nanti setelah diolah digenangi itu untuk mematikan sisa-sisa dari hama-hama yang ada di sana. Terus jeraminya kalau bisa dibenamkan sekalian, diolah sekalian itu lebih bagus. Kalau enggak disingkirkan. Ya, itu hotelnya musuh alami Pak, rumahnya untuk musuh alami. Biasanya berupa bunga-bunga nih Pak, yang berwarna kuning, gumitir bisa, terus bunga-bungaan itu ditanam di pinggiran itu. Dia untuk hinggap serangga yang baik untuk kita Pak petani, tapi jahat untuk hamanya gitu. Jadi rumahnya musuh alami gitu. Bisa ditanam di sekitaran di situ, itu sangat bermanfaat sekali refugia. Jadi kalau misal tindak lanjutnya sekarang mau tidak mau demi hasil yang kita inginkan ya disemprot gitu, meskipun sebenarnya itu jangan sampailah kita hindari karenanya ada di mana lapangan tadi kami temukan dalam kadar air macam-macam. Jadi setelah kami mengadakan pengamatan untuk patok pertama Varietas Bioni. Setelah kami melakukan pengamatan untuk patok pertama, tinggi tanaman yang kami temukan 38, jumlah anakan 5. Mengenai hama dan penyakit yang kami temukan di lapangan cuma orang coklat, rata-rata orang coklat, dan juga gulma ada gitu. Untuk patok kedua, tinggi tanaman 41, jumlah anakan 4. Untuk patok ketiga, tinggi tanaman 44 cm, jumlah anakan 3. Untuk patok keempat 45 cm, jumlah anakan 7. Yang terakhir untuk patok 10, tinggi tanaman 40 cm. Di mana kami di lapangan tadi menemukan gulma. Jadi tentang hama dan penyakit, tindak lanjut kami untuk langkah pertama kami mengadakan kaji dulu. Setelah itu bila mana perlu atau diadakan penyemprotan. Itu kira-kira yang dapat kami lakukan. Terima kasih. Mungkin bisa ditambahkan sedikit Pak, berapa persen dia kena serangan hama dan gulma ini Pak namanya? Bisa kira-kira kurang lebih 7%. Berarti cukup lumayan Pak. Tadi dari hasil pengamatan tadi kami menyimpulkan bahwa di sini depan aja, di depan nggak usah megang. hanya sekitar berapa persen saja, ya sekitar 5% saja. Baiknya dilakukan penyemprotan. Tapi untuk gulmanya kami melihat sangat banyak, itu perlu penyemprotan untuk herbisidanya. Dan untuk pertumbuhannya kami lihat dari pengamatan pertama sampai sekarang sudah
banyak pada perubahan, dan anakannya juga sudah banyak. Terima kasih, terima petir. Bisa diambil kesimpulan. Di sini juga terjadi. Tapi di sini yang lumayan tinggi itu gulmanya katanya. Butuh suatu tidak lanjut bagaimana untuk menghadirkan gulma di kelompok dipetakan kelompoknya petir. Nanti mungkin ada yang mungkin Bapak PPL yang ingin memberikan solusi gulmanya ini bagaimana untuk biar kita bisa tidak yang melakukan varietas kelompok kami itu Impari 30, umur tanamannya 32 hari setelah tanam. Pada hari ini melakukan pengamatan kedua, kemudian suhu udara pada saat pengamatan 22,6 derajat Celcius, keadaan cuaca cerah, sistem tanam tabela, curah hujan 9,2 mm. Cuaca cerah, kita sampai senyum soalnya nih kayak. Terus untuk tinggi rata-rata tanaman 36,6 cm, anakan rata-rata ada 4 anakan, kemudian tinggi air rata-rata 3 cm di atas permukaan tanah. Kemudian OPT rata-rata penggerek batang per rumpunnya itu 0,6, kurang coklat rata-rata per rumpunnya ada 4, kemudian ulat penggulung daun rata-rata ada 1, walang sangit rata-rata ada 1. Nah, persentase serangan kurang dari 10%. Adapun musuh alaminya itu ada laba-laba dan cakung. Nah, menurut kelompok kami pengendalian yang harus dilakukan belum dirasakan belum perlu pengendalian secara kimia, cukup dilakukan pengamatan rutin untuk mencegah ledakan OPT yang sudah ada sebelumnya. Oke, terima kasih dari kelompok hujan. Mungkin hasil tanaman hasil dari Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok Awan akan mempresentasikan hasil pengamatan dari kelompok kami. Jadi kelompok kami ini varietasnya Impari 32 tabela, umur tanaman 23 hari setelah tanam. Untuk Niki untuk tanam dari ke 10 titik sampel yang diambil, untuk kondisi tanamannya masih, karena ini masih usianya masih 3 minggu, jadi dari kelihatannya itu belum terlalu kelihatan untuk serangan-serangan hama. Cuman tadi kami melihat di sampel 1 terdapat serangan penggerek, dan di sampel 10 dan untuk keseluruhannya karena ada juga tanaman yang baru disulam, jadi mungkin di sebelah utaranya agak sedikit layu, dan kita tidak bisa menjelaskan bahwa Dika terserang hama namanya. Jadi untuk kelompok kami seperti Dika, untuk tindak lanjutnya, untuk selanjutnya dilakukan pengamatan secara berkala, karena untuk usia ini belum kelihatan, mungkin nanti kedepannya akan ada serangan dari hama penyakit, dan juga melakukan sanitasi gulma, pembersihan gulma, karena dari seluruh lahan masih gulmanya masih banyak seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini dari kelompok Awan, berarti hampir mirip dengan kelompok tadi yang ada gulmanya banyak, kelompok apa ini? Kelompok petir nih, hampir mirip kondisi tanamannya, perlu dicabuti katanya. Oke, mungkin Bapak Ibu PPL ada yang menambahkan lagi sebelum kita lanjut ke info iklim yang telah terjadi atau kira-kira 10 hari ke depan, apa nanti lanjut kembali ke PPL setelah itu. Oke, kalau gitu kita lanjutkan dulu ke BMKG. Terima kasih Ibu dari kelompok terakhir 20 April 2021. Kita pun pernah Diki untuk bulan Maret kemarin, bagaimana sih cuaca kita bulan lalu di sini, khususnya di penyaringan umumnya di Bali Dike. Nah, bisa dilihat kalau di Bali, seluruh Bali ya Pak nggih, di Bali bagian tengah Dike masih hujannya masih tinggi, di daerah Payangan masih sangat tinggi malahan Bapak nggih, karena Diki daerah pegunungan wajar lah hujannya tinggi.
di daerah tengah, menengah. Jadi hujannya bisa lihat dari gradasi warnanya di sini pakai antara 150 sampai 300 mm dalam sebulan. Berarti masih ada hujan. Hujannya masih lumayan besar di bulan Maret kemarin. Ya, itu masih ada terakhir hujannya itu 44 mm, tapi dari hari tanpa hujannya masih sangat pendek. Hari karena tanggal 19 kemarin masih ada hujan. Jadi bisa disimpulkan di sini bulan depan 3 bulan depan. Untuk bulan Mei curah hujan di sini untuk Bali dulu Pak ya, Bapak Ibu, untuk Bali cenderung sudah menurun curah hujannya. Bisa lihat dari gradasi warnanya sudah mulai coklat-coklat, makin coklat dia makin kecil curah hujannya. Kuning, coklat, bahkan Nusa Penida sudah kering, sudah nggak terlalu butuh air Pak ya, sudah mulai berkurang bukan airnya. Jadi untuk tanaman padinya aman lah kurang lebih. Untuk sifatnya, gimana sifat hujannya di bulan Mei? Secara umum di Bali itu masih atas normal, jadi masih tinggi curah hujannya dengan normalnya. Cuma beberapa titik aja yang normal. Untuk kita di daerah sini, di daerah negara, terusnya di penyaringan sini atas normal. Jadi curah hujannya masih lebih tinggi daripada normalnya. Bagaimana? Bisa lihat Pulau Bali makin merah Pak, jadi makin turun. Sudah coklat hampir nol, hampir tidak ada hujan. Dan untuk kita di sini daerah negara penyaringan 20 sampai 50 mm. Bulan Juli, nah semakin kering lagi Pak, Ibu sekalian. Bisa kita lihat antara 0 sampai 50 juga sama 20 sampai 50 mm dalam sebulan. Tapi ini sudah panen Pak ya, bulan Juli ya. Bahkan butuh kering ini untuk biar gak pas. Ya mudah-mudahan tidak ada kendala di lapangan. Negara daerah penyaringan dia di kategori normal, dia sama dengan kebiasaannya biasanya. Bagaimana iklim curah hujan yang dia lakukan? Mungkin ada Bapak APL yang ingin memberikan gambaran apa yang harus dilakukan dalam yang 2 hari ke depan ini, yang 2 bulan hari ke depan ini kan masih ada kategori hujannya, karena itu memang sangat dibutuhkan pada dalam fase vegetatif untuk pembentukan anakan ya, untuk pertumbuhannya. Nah nanti cuaca sinar untuk fotosintesis itu memang sangat tinggi di sana. Nah itu akan memastikan pemasakan bulirnya itu akan optimal. Karena kalau nanti lebih banyak curah hujannya sehingga intensitas cahaya pada saat fotosintesis tanaman itu akan menurun, berarti bulirnya itu walaupun tumbuh bagus tapi pemasakannya tidak sempurna karena nah di sini memang lihat dari perkembangannya memang itu agak bagus sekali. Nanti kalau lihat dari alur budidaya tanamannya sampai bulan Juli. Nah namun dari segi UPT, nah ini perkembangannya memang dari segi vegetatif ini memang akan banyak sekali vegetatif pahamannya. Pertama dari setiap petakan itu semua akan muncul ada penggerak karena dilihat dari curah hujannya itu sangat mendukung sekali perkembangannya sama penggerak. Nah kalau nanti kedepannya, nah makanya untuk kedepannya kita antisipasi untuk pengamatan berikutnya. Kalau memang sudah ada kita temukan gejala-gejala bercak maupun gresek, kita akan tetap ada pengendalian yang sesuai dengan sasarannya seperti fungisida nanti di sana. Namun sebelum itu tetap ada pengamatan lebih lanjut intensif dan lebih tadi ditambahkan juga dengan tadi kalau bisa semua dipetakan itu tuh kan kita menanam tanaman refugia ya karena di sini tanamannya kan banyak, ada gemitir, pacas, kaca panjang. Itu juga kita dengan kearifan lokal itu kan berkorelasi sekali dengan kearifan lokal. Ada sembahyang nanti aci-acinya, ada nampung musuh alami di sana. Karena kalau sudah tanam di sana bergiat banyak, tanam-tanam banyak di sana. Nah, ada nggak langkah antisipasi awal nanti biar itu tidak meluas, tidak seperti sporadis begitu ya, banyak sekali, ya, itu mengurangi hasil kita. Kemudian nanti kita coba antisipasi apa? Terlambat, padahal yang sebenarnya ingin ikut pengamatan karena dia sudah berangkat 5:30 ya di jalan itu. Jadi gitu. Jadi kemarin yang dapat informasi dari Ibu Deli, Jawa koordinator dengan swasta kita kerjasama sudah katanya memasang
Napiostani ke sekparmon kuning itu. Jadi itu khusus untuk penggerek. Jadi Nika untuk juga membantu seperti tadi OPT sangat bagus sekali. Pengamatan giring dilakukan pengamatan, apalagi ini ada kegiatan seperti ini. Bandingkan dengan petani biasa yang tidak melakukan pengamatan. Memang sih merasa kita agak ribet gitu. Cuma kita akan mengurangi penggunaan kimiawi. Nah, itu. Jadi Nika nanti kalau sudah dipasang, coba dia mati ya, kurang lebih 3-4 hari dia mati sampai seminggu lah. Kalau tiap hari ada nanti tertangkap 10 imago pengerek, nah itu sudah kita lakukan pengendalian dengan pestisida. Tapi kalau masih di bawah, ya seperti tadi pengamatan. Mungkin airnya di macak-macak, kemudian juga Niki sudah pemupukan kedua nih, belum ya? Belum ya? Nanti rasanya di bawah 35 hari ini sudah lakukan pemupukan kedua nih. Dia rasa sudah kondisi tanaman cukup bagus. Memang awal-awal seperti yang bilang kemarin itu pasti ada hama putih palsu. Itu biasanya pasti itu. Pak, biasanya ini hama putih palsu karena dia awal menyerang. Ya kita lakukan dengan pengenalan mekanis saja. Mungkin kurangi airnya dan lain sebagainya seperti itu. Jadi dan ini gulma karena ini ada tabela, ini pasti awal itu gulma itu yang paling menjadi kendala. Tolong sani nanam dengan tanam benih langsung, mohon gulma mungkin sebelum pupuk kedua ini tolong gulmanya di tani yang paling tahu kondisi di Subakti Bubuk Belang Niki. Kapan produksi tinggi, kapan produksi rendah, itu biasanya petani sambruni. Nah kebetulan kita tadi dari BMKG melihat kondisi iklim ke belakang, yaitu Mei, Juni, Juli, mogi-mogi serangan hama penyakit ini rendah. Karena itu sudah musim kering dan mudah-mudahan nanti kelembabannya itu berkurang. Tidak sampai sekarang 95%, tinggi sekali nih kok. Nah apalagi tadi di peta kan banyak sudah tidak turun hujan, artinya kering. Tapi di sini yang lihat kondisi air masih bagus sehingga mudah-mudahan nanti kelembabannya itu mungkin sampai 70%, sehingga resek mau ke atas. Kering diskusi mungkin pimpinan kita ketemu, kita diskusikan mana kira-kira dimasukkan lagi untuk memperbaiki seperti sekarang ini. Kan akhirnya kita 50-50 barangkali ini yang dengan swasta dengan BMKG. Kalau besok bisa masukkan lagi apa yang nanti sekferomon apa yang bisa kita masukkan. Betul merasa enak, tidak mengeluarkan lagi apa-apa, tinggal melihat, mencontoh, kemudian nanti dikembangkan ke masyarakat lainnya. Kupu itu yang tertangkap, nah itu menandakan sudah berbahaya sekali di lapangan. Tapi kalau misalnya 1, 2 nggak perlu. OPT aja ikuti kapan kita melakukan penggunaan pestisida itu nanti dari hasil OPT. Tadi itu yang kedua, namun yang sebelum ada kegiatan itu kita sampai di sini katanya sering mencampur, misalnya ada penggerek, sudah obat penggerek aja pakai, jangan lagi yang lain dan sebagainya. Sehingga efisiensi di dalam produksi itu yang kita harapkan nantinya. Karena diberitahu masyarakat di sini kurangi penggunaan pestisida dan kurangi mencampur pestisida. Kira-kira itu yang bisa. Bahwa kalau suhu sekian, kelembaban sekian, angin sekian, yang muncul itu apa ini? Makanya ada kegiatan